Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Saat ini kita akan membaca dan merenungkan akan berita firman Tuhan yang saat ini terambil atau terdapat di dalam Amsal pasal 24 ayatnya yang ke-13 sampai ayatnya yang ke-22. Tapi sebelumnya mari bersama kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup, kiranya dalam kesempatan saat ini memberkati kami semua saat kami bersama belajar tentang kebenaran firman-Mu, agar supaya ketika kami menerima kebenaran-kebenaran ini, kami diubahkan, kami diberkati, dan tentu hidup di dalam kebenaran firman yang kami dengar bersama. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengarkan dan melakukannya dalam hidup kami. Amin. Saudara-saudara, Amsal pasal 24 ayatnya yang ke-13 sampai 22 berkata, "Anakku, makanlah madu sebab itu baik, dan tetesan madu manis untuk langit-langit mulutmu. Ketahuilah demikian hikmat untuk jiwamu. Jika engkau mendapatkannya, maka ada masa depan, dan harapanmu tidak akan hilang. Jangan mengintai kediaman orang benar seperti orang fasik. Jangan merusak rumahnya. Sebab 7 kali orang benar jatuh namun ia bangun kembali. Tetapi orang fasik akan roboh dalam bencana. Jangan bersukacita kalau musuhmu jatuh. Jangan hatimu beria-ria kalau ia terperosok. Supaya Tuhan tidak melihatnya dan menganggapnya jahat. Lalu memalingkan murkanya daripada orang itu. Jangan menjadi marah karena orang yang berbuat jahat. Jangan iri kepada orang fasik, karena tidak ada masa depan bagi penjahat. Pelita orang fasik akan padam. Hai anakku, takutilah Tuhan dan Raja. Jangan melawan terhadap kedua-duanya, karena dengan tiba-tiba mereka menimbulkan bencana. Dan siapa mengetahui kehancuran yang didatangkan mereka. Demikianlah saudara-saudara firman Tuhan bagi kita semua. Ada suatu kisah tentang Mahatma Gandhi yang dalam satu kesempatan sedang menempuh pendidikan di salah satu universitas di London, Inggris. Di universitas di mana dia menimba ilmu itu. Ada seorang profesor yang entah bagaimana ia sangat membenci dan tidak suka melihat Mahatma Gandhi. Mungkin hal ini dikarenakan Mahatma Gandhi dikenal sebagai orang yang bijaksana. Alkisah, pada suatu waktu ketika jam makan siang, Mahatma Gandhi datang belakangan ke kantin. Dan ketika ia masuk, seluruh ruangan itu sudah penuh dan hanya menyisakan satu tempat di mana profesor yang membencinya sedang duduk, atau hanya ada tempat di samping profesor di saat makan siang itu. Maka mau tidak mau, Mahatma Gandhi pun akhirnya dengan terpaksa duduk di samping sang profesor itu. Ketika Mahatma Gandhi menghampiri tempat itu dan duduk di sebelah profesor, maka sang profesor ini terlihat kurang senang dan nyaman dengan kehadiran dari Mahatma Gandhi. Maka ia pun berucap, "Sungguh tidak pantas seekor babi duduk berdampingan dengan seekor burung." Mendengar kata-kata tersebut, Mahatma Gandhi pun berdiri dan dengan tenang berkata kepada profesornya, "Oh, saya mengerti. Jangan khawatir profesor. Saya akan terbang sekarang juga." Mahatma Gandhi pun berlalu meninggalkan profesor yang terdiam menanggung malu. Niatnya semula ingin mempermalukan, tetapi karena hikmat kebijaksanaan yang dimiliki oleh Mahatma Gandhi, ternyata kenyataannya menjadi terbalik. Ia dipermalukan karena Mahatma Gandhi memposisikan dirinya sebagai seekor burung dan sebaliknya sang profesor sebagai seekor babi. Kemudian saudara-saudara, pada kesempatan yang lain
di suatu hari di dalam kelas sang profesor, secara sengaja memang ia memberikan pertanyaan kepada Mahatma Gandhi. Seandainya dalam perjalanan kamu menemukan satu tas penuh berisi kebijaksanaan dan satu tas lagi penuh berisi uang, tas mana yang akan kau ambil? Mahatma Gandhi pun menjawab, yang pasti saya akan mengambil tas yang berisi uang penuh. Mendengar itu dengan sinis dan seolah mengejek, profesor mengatakan, jika itu aku akan memilih mengambil tas yang penuh dengan hikmat dan kebijaksanaan. Dengan santai, Mahatma Gandhi berkata kepada sang profesor, seseorang akan mengambil apa yang tidak dia punyai. Kebetulan, kebijaksanaan dan hikmat telah saya miliki, dan hanya uang yang saya belum punya. Dan profesor pun menanggung malu oleh karena hikmat yang dimiliki oleh Mahatma Gandhi tersebut. Saudaraku yang diberkati Tuhan, kisah Mahatma Gandhi mengajarkan bagaimana pentingnya hikmat dalam kehidupan yang dijalani. Hal ini diperlukan bukan hanya sekedar agar kita menjadi lebih hebat dari orang lain, tetapi lebih daripada itu mampu untuk mencerahkan hati dan pikiran orang tidak mengerti, dan juga orang-orang yang sungguh mengerti tapi terperangkap dalam kesombongan diri. Sehubungan dengan itu, maka tema khotbah saat ini yakni hikmat tidak akan membuat engkau jatuh, sebagaimana di dalam teks Alkitab Amsal 24 ayat 13 sampai ayat yang ke-22. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, menurut George W. Knight, kitab Amsal berisi kata-kata bijak tentang bagaimana manusia hidup harmonis bersama Allah dan sesama. Di mana tema utama kitab ini adalah hikmat sejati mencakup rasa hormat kepada Allah dan hidup harmonis dengan perintah-perintahnya. Hal ini juga nampak lewat bacaan kita saat ini. Di ayat 13 sampai ayat 14 dikatakan, anakku makanlah, Ibraninya ekal dari kata akal, menelan atau melahap. Madu, Ibraninya debas, sebab itu baik, Ibraninya tov. Dan tetesan madu, Ibraninya novet. Madu tetesan, madu yang langsung dari sumbernya itu manis, Ibraninya matok, manis rasanya. Untuk langit-langit mulutmu, Ibraninya keh. Ketahuilah demikian hikmat, Ibraninya hokmah, yang juga dapat diartikan kebijaksanaan atau keahlian untuk jiwamu. Jika engkau mendapatkannya, Ibraninya matsa, menemukan, maka ada masa depan. Ibraninya akharit, ujungnya atau akhirnya, yang menunjukkan suatu masa di kemudian hari. Dan harapanmu, Ibraninya tikeva, tidak akan hilang. Ibraninya lotik karet, dari kata karat, tidak akan lenyap. Dari bagian pertama kita melihat bagaimana hikmat itu dibicarakan agar dipunyai, supaya orang menjadi bijaksana dan memiliki masa depan dan harapan yang tidak akan lenyap. Untuk itu kemudian Amsal mengingatkan orang yang berhikmat dalam bagian kedua di ayat 15 sampai 16 agar supaya jangan mengintai, Ibraninya araf, mengincar kediaman, Ibraninya nafeh, yaitu dapat diterjemahkan padang rumput atau padang pengembalaan orang benar, Ibraninya sadik, seperti orang fasik, Ibraninya rasya. Jangan merusak, Ibraninya syadat, menghancurkan atau menjara rumahnya, Ibraninya rebets, tempat berbaring atau kediaman. Sebab 7 kali orang benar jatuh, Ibraninya nafal, namun ia bangun, Ibraninya kum, bangkit kembali. Tetapi orang fasik akan roboh, Ibraninya kasyar, tersandung, tergelincir, terlempar dalam bencana, Ibraninya ra, atau dapat diterjemahkan juga malapetaka. Dari bagian kedua ini semakin jelas bagaimana sikap orang beriman yang harus dilakukan agar membedakan dirinya dengan orang fasik. Oleh karenanya di bagian ketiga melalui ayat 17 sampai 18 ada peringatan dari pengamsal bagi semua orang percaya agar jangan bersuka cita. Ibraninya syamak, atau bergirang kalau musuhmu, Ibraninya oyeb, lawanmu jatuh.
Jangan hatimu beria-ria, Ibraninya gil, bersorak-sorai. Bersorak-sorai kalau ia terperosok, supaya Tuhan tidak melihatnya, Ibraninya ra'a, memandang dan menganggapnya jahat, Ibraninya ra'a, lalu memalingkan, Ibraninya syub, berbalik murkanya, Ibraninya ab, berbalik amarahnya daripada orang itu. Bagian ini Anda mengingatkan orang berhikmat agar tidak kemudian senang dengan penderitaan yang dialami musuhnya, sebab hal ini dapat membuat murka Tuhan akan bisa berpaling kepada orang berhikmat. Untuk itu saudara, maka di bagian keempat, yakni ayat 19 sampai 20, kita diberikan suatu pemahaman bahwa jangan menjadi marah, Ibraninya kara, itu suatu murka yang menyala-nyala karena orang yang berbuat jahat. Jangan iri, Ibraninya kana, menjadi iri, menjadi cemburu kepada orang-orang fasik, karena tidak ada masa depan bagi penjahat. Pelita, Ibraninya nira, bagi diterjemahkan juga lampu orang fasik akan padam, Ibraninya da'at, akan dipadamkan. Suatu penegasan akan kelamnya nasib orang jahat dan fasik, sehingga jangan membuat kita marah oleh karena ulah mereka. Sebaliknya, sebagai orang benar dan berhikmat, kita harus mengingat apa yang dibahasakan ayat 21 sampai 22, yakni, hai anakku, takutilah, Ibraninya yare, seganilah, hormatilah Tuhan dan Raja. Jangan melawan terhadap kedua-duanya, karena dengan tiba-tiba, Ibraninya pitom, sekonyong-konyongnya mereka akan menimbulkan bencana, Ibraninya menimbulkan kebinasaan, kesialan, kecelakaan. Dan siapa mengetahui kehancuran, Ibraninya pin, suatu kondisi keruntuhan total atau menyeluruh yang didatangkan mereka. Dari bagian terakhir kita melihat bagaimana seharusnya kita bersikap terhadap Tuhan dan juga pemerintah. Dalam hal ini dibahasakan dalam bacaan ini melalui ungkapan kata raja. Kita harus menghormati mereka agar tidak mendapatkan hukuman, ganjaran melalui malapetaka, kehancuran, dan nasib yang malang. Risnawati Sinulinga mengatakan bahwa kehancuran itu bukan saja tiba-tiba tak terduga, tapi juga sangat mengejutkan. Dalam catatan tafsir Alkitab kontekstual Oikumenes Amsal pasal 22 ayat 17 sampai 31 ayat 31. Saudaraku yang mengasihi dan diberkati Tuhan, melalui hikmat yang disampaikan oleh pengamsal dalam bacaan saat ini, maka kita semua diingatkan untuk terus berhikmat dan melakukan pertama, berefleksi dari ayat 13 sampai 14. Masa depan dan harapan orang benar yang terus-menerus menemukan hikmatnya dalam sumber hikmat yang sejati, yaitu pengenalan akan Tuhan Yesus Kristus yang juru selamat, akan membawanya jauh lebih diberkati. Sebab ia seperti menikmati madu yang sangat manis dalam kehidupan yang dijalani. Hal ini juga sekaligus membedakan dirinya dengan orang tak berhikmat yang kelihatannya memiliki masa depan dan harapan yang palsu dan pahit pada akhir rasanya. Kedua, berefleksi dari ayat 15 sampai 16. Jangan pernah berpikir untuk merancang kejahatan terhadap orang lain, apalagi kemudian menimbulkan kerugian bagi orang lain. Jangan merasa diri bahwa karena terlalu banyak kegagalan yang membuat kita jatuh, sehingga kita berpikiran sempit dan kemudian berpaling untuk hidup seperti orang fasik, mengambil, menjara, mencuri yang bukan milik kita. Percayalah dalam kebenaran yang kita imani. Sekalipun kita jatuh berulang-ulang melewati berbagai tantangan, hambatan, dan pergumulan, kita tetap bisa berdiri karena kekuatan yang Tuhan anugerahkan dalam kehidupan saya dan saudara-saudara. Dan ini tentu membedakan kita dengan orang fasik yang terlempar ke dalam bencana, terlempar ke dalam malapetaka, sebab mereka tidak kuat, tidak tahan menghadapi prosesnya Tuhan. Hal yang ketiga, berefleksi dari ayat 17 sampai 18. Hal yang paling lumrah dan yang paling menyenangkan adalah bersukacita, berkinang, bersorak-sorai karena kejatuhan musuh yang paling kita benci dalam hidup ini. Itu adalah hal yang alamiah terjadi. Makanya seringkali kita mendengar, rasain lo, katula, tobat, kapok. Satu ungkapan seperti rasa yang senang atas kejatuhan, penderitaan dari musuh-musuh kita. Tetapi melalui pembacaan saat ini, Tuhan mengingatkan orang benar adalah orang yang berhikmat, dan olehnya ia tidak akan bergirang atas terperosoknya musuhnya. Hal ini harus kita hindari agar supaya jangan sampai murka Tuhan yang tertuju kepada mereka kemudian berbalik menjadi bagian kita. Hal yang keempat, berefleksi dari ayat 19 sampai 20. Tuhan sekali lagi mengingatkan kita bahwa masa depan
Dan jalan terang itu hanya ada pada orang yang benar dan berhikmat. Untuk itu, ketika kita diperlakukan tidak baik dalam hidup ini, jangan cepat menjadi marah. Sekaligus juga tidak menjadi cemburu atas berkat dan pencapaian orang yang fasik dalam hidup ini. Sebab toh mereka nantinya tidak akan menikmatinya dalam kehidupan yang dijalani. Hal yang terakhir, hal yang kelima, berefleksi dari ayat 21 sampai 22. Orang benar dan berhikmat adalah orang yang takut dan menghormati Tuhan dan juga menghormati pemerintah di mana kita berada. Jangan melawan dengan bersikap tidak tunduk, tidak patuh, dan abai atas semua hukum dan peraturan, baik dalam kehidupan iman maupun dalam kehidupan bermasyarakat. Alangkah naifnya seseorang yang beriman tapi tidak taat membayar pajak misalnya. Alangkah celakanya jika seorang patuh kepada pemerintah dengan selalu aktif di bidang kemasyarakatan, tapi malas untuk aktif dalam persekutuan di dalam Tuhan. Ingatlah, jangan sampai ada penghukuman baru membuat kita sadar. Tetaplah sadar dalam hidup beriman kepada Tuhan dan juga tidak melupakan tanggung jawab kita di tengah hidup berbangsa dan bernegara. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa untuk firman di saat ini. Hati kami sukacita menerimanya, dan kami tentu bermohon kuasa Roh Kudus-Mu akan terus memberkati menyertai kami sehingga kami melakukannya dalam kehidupan ini. Terpujilah Engkau, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kekasih jiwa kami. Amin.